Metode pembelajaran untuk anak usia dini sangat penting untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, termasuk kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Dan ada beberapa metode pembelajaran yang sering digunakan dalam pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran bermain atau play-based learning, yaitu pembelajaran melalui bermain yang terstruktur dan bebas. Melalui permainan, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, sosial, dan emosional. Contohnya seperti aktivitas bermain peran, permainan konstruksi, permainan papan, dan permainan di luar ruangan. Kemudian yang kedua, pembelajaran tematik, yaitu pendekatan yang menggunakan tema tertentu untuk mengintegrasikan berbagai bidang pembelajaran. Misalnya, tema binatang dapat digunakan untuk belajar sains, matematika, bahasa, dan seni. Contohnya, aktivitas membuat proyek seni tentang binatang, membaca buku tentang binatang, melakukan eksperimen sains sederhana yang terkait dengan binatang. Dan yang ketiga, pembelajaran sentra. Pembelajaran sentra kelas dibagi menjadi beberapa sentra atau pusat kegiatan. Misalnya, sentra seni, sentra sains, sentra bahasa, yang masing-masing menyediakan kegiatan belajar yang berbeda. Contohnya, di sentra seni, anak-anak dapat melukis atau membuat kerajinan tangan. Di sentra sains, mereka dapat melakukan eksperimen sederhana atau mengamati alam. Kemudian yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Anak-anak terlibat dalam proyek jangka panjang yang melibatkan penyelidikan mendalam tentang topik tertentu. Proyek ini biasanya dipilih berdasarkan minat anak-anak. Contohnya seperti membangun model bangunan dari bahan daur ulang, meneliti dan membuat buku tentang tanaman yang tumbuh di lingkungan sekitar. Dan yang kelima, pembelajaran melalui musik dan gerak. Menggunakan musik dan gerakan untuk membantu anak-anak belajar konsep-konsep baru dan mengembangkan keterampilan motorik. Contohnya, bernyanyi lagu anak-anak, menari mengikuti irama musik, dan permainan ritmik. 6. Pembelajaran berbasis alam. Menggunakan alam sebagai sarana pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan eksplorasi, observasi, dan apresiasi terhadap lingkungan. Contohnya, berjalan-jalan di taman, berkebun, mengamati serangga, dan mengumpulkan daun dan batu untuk belajar bentuk dan tekstur. Yang ketujuh, pembelajaran inklusif. Menyediakan lingkungan belajar yang mendukung untuk semua anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, dengan menyesuaikan metode dan materi pembelajaran. Contohnya, menggunakan alat bantu visual, menyediakan waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas, menggunakan teknik pembelajaran multisensori. Pembelajaran berbasis teknologi, yaitu menggunakan perangkat teknologi seperti tablet, komputer, dan aplikasi edukatif untuk mendukung pembelajaran anak. Contohnya, aktivitas menggunakan aplikasi permainan edukatif, menonton video pembelajaran, menggunakan perangkat interaktif untuk belajar huruf dan angka. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan sangat penting
bagi pendidik untuk memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Variasi metode juga dapat membantu menjaga minat dan keterlibatan anak-anak dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, metode Montessori. Dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori, metode ini berfokus pada pengembangan kemandirian anak. Lingkungan belajar Montessori dirancang untuk memungkinkan anak-anak belajar dengan kecepatan mereka sendiri melalui kegiatan yang melibatkan tangan. Adapun manfaat dari metode ini adalah mendorong kemandirian dan rasa tanggung jawab dan fasilitasi pembelajaran yang mendalam melalui eksplorasi dan membangun keterampilan hidup praktis. Metode Reggio Emilia. Metode ini menekankan pentingnya lingkungan belajar yang kaya dan hubungan yang kuat antara anak, guru, dan orang tua. Anak-anak dianggap sebagai peserta aktif dalam proses pembelajaran dengan proyek-proyek yang didasarkan pada minat mereka. Manfaat dari metode ini adalah memupuk rasa ingin tahu dan eksplorasi, menumbuhkan kolaborasi antara anak-anak dan orang dewasa, menghargai ekspresi diri dan kreativitas. Selanjutnya ada pendekatan high school. High school berfokus pada pembelajaran aktif, di mana anak-anak belajar melalui pengalaman langsung. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu anak-anak merencanakan, melakukan, dan meninjau aktivitas mereka. Manfaat dari pendekatan high school ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, membantu anak memahami proses pembelajaran, dan menyediakan struktur yang jelas dengan fleksibilitas. Selanjutnya, metode Waldorf. Metode ini dikembangkan oleh Rudolf Steiner dan menekankan pada pengembangan holistik anak, termasuk aspek fisik, emosional, intelektual, dan spiritual. Kurikulum Waldorf berfokus pada seni, permainan imajinatif, dan keterlibatan praktis. Manfaat dari metode ini adalah mengembangkan kreativitas dan pemikiran imajinatif, menekankan keseimbangan antara kerja, akademik, dan aktivitas seni, mendorong perkembangan emosional yang sehat. Selanjutnya, pendekatan Bank Street. Pendekatan ini menekankan pada pembelajaran melalui pengalaman dan bermain. Anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar dalam lingkungan yang mendukung dan merangsang, dengan fokus pada pengembangan sosial dan emosional. Manfaat dari pendekatan ini adalah memfasilitasi pembelajaran melalui pengalaman nyata, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional, menyediakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Selanjutnya, pendekatan STEAM. STEAM adalah pendekatan yang mengintegrasikan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika ke dalam proses pembelajaran anak usia dini. Pendekatan ini menggunakan proyek-proyek interdisipliner untuk mengembangkan keterampilan analitis dan kreatif. Adapun manfaat dari pendekatan STEAM mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam satu proyek, meningkatkan keterampilan problem solving dan berpikir kritis, mendorong kreativitas melalui aplikasi praktis. Nah, masing-masing metode pembelajaran ini memiliki kelebihan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak dan konteks pendidikan tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh